Ini tuduhan Wahabi terhadap kaum muslimin mayoritas. Kita berhujah di hadapan Allah nanti di akhirat. Tuduhan dia itu kita tuntut. Ya usahakan bilang kami gila. Ya udah kau tuntut aku nanti di sana. Orang gila kau. Baru ngaji di Wahabi 2 bulan, udah hebat kali dia komen. Kira-kira udah hafal kali dia itu tentang mana boleh mana tidak. Berapa banyak kadar-kadar Wahabi nggak punya ilmu tentangnya, diikutkannya. Dia ngikut. Gurunya bilang usalli tak boleh. Kan nggak ada ilmunya dia itu. Langsung dia bilang, komen, tak boleh. Jangan kau ikuti sesuatu yang tak ada ilmu tentangnya. Nah, kan Allah bilang tadi, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillah walir rasul idza da'akum. Kan begitu. Yang Allah tadi dah kita bahas. Tinggal yang rasul. Nah, dalam matan arba'in hadis nomor 30. Langsung pada kalimat, coba baca. Sesungguhnya Allah Ta'ala mewajibkan beberapa kewajiban, maka janganlah kamu meninggalkan. Nah, kalau ada orang meninggalkan kewajiban, menentang Allah dan Rasul apa enggak? Menentang. Nah, berarti meninggalkan kewajiban menentang. Nah, sembahyang 5 waktu wajib apa enggak? Ketika dia tidak melakukannya, berarti dia dianggaplah menentang Rasul. Ya, menentang Allah, menentang Rasul. Ustadz, tapi dibahas lagi rinci. Rincinya enggak kita bahas karena bukan itu fokus pembicaraan kita. Oh, orang meninggalkan sholat dibagi 2, ada meninggalkan karena tidak mengakui wajibnya. Itu enggak kita bahas. Nah, enggak kita bahas. Dah, berarti siapa yang tidak melakukan perintah Allah yang diwajibkan Allah, berarti dia menentang Allah. Nah, ini kan hadis ini kan? Hadis nomor 30. Nah, terus yang kedua, poin yang kedua. Dan telah menentukan beberapa batasan, maka janganlah kamu melampauinya. Nah, orang Wahabi nuduh kita banyak menambah. Ya kan? Nah, banyak menambah. Nah, betulkah tuduhan Wahabi kepada kita kalau kita menambah? Nah, kan gini. Kita jangan, oh tak betul. Kalau memang betul bilang betul, kalau tak betul bilang tak betul. Nah, apa contohnya? Orang baca usolli, Wahabi bilang menambah-nambahi sholat. Itu Wahabi kita tuduh stres apa enggak itu? Stres. Ya kan? Sholat itu dimulai dari takbir sampai usolli di mana duduknya? Sebelum sholat. Nih mulanya nih. Ini mulanya, ini akhirnya. Kan kata. Udah, jangan kau tambah. Ini spare partnya. Kalau saya baca usolli setelah takbiratul ihram, tertambah nggak? Tertambah. Kalau saya baca usolli sebelum takbir, nambah nggak? Belum mulai. Di sini Wahabi bukan nolak dalil. Ya, saya bilang gila, mungkin ya enggak juga gila lah. Ya, udahlah. Ini nih masalahnya. Yang tak boleh ditambah, yang dibatas. Maghrib berapa rakaat? 3. Jangan bikin 4. Wahabi berkata, ya, maulid baik. Sholat maghrib 4 rakaat juga baik. Bolehkah sholat maghrib 4 rakaat? Dijawab oleh Wahabi yang kerucu-kerucunya, nggak boleh Ustaz. Artinya apa kata Wahabi? Walaupun baik, nggak boleh suka udel kita nambahnya. Tidak boleh sholat maghrib 4 rakaat. Ini kena hadisnya. Yang dibatas jangan ditambah. Maulid dikaitkan sama ini mana dia? Kemana? Coba dicantelkan kemana? Dicengkram mana kukunya ini maksudnya? Yang harus dicengkramkan ke situ. Dah. Yang tak boleh ditambah, yang dibatas. Ada orang
peluang kita menambah yang dibatas? Coba. Ada. Orang maulid, orang wirid, menyalahi yang poin kedua apa enggak? Wak dari mana wak? Wirid. Ya wak wirid. Iya. Wak jangan nambah-nambahin. Batasnya mana? Wahabi tidak berkata mungkin kata tambah, tapi jangan berlebihan. Ya sama juga ya. Dah. Ini tuduhan Wahabi terhadap kaum muslimin mayoritas. Kita berhujah di hadapan Allah nanti di akhirat. Tuduhan dia itu kita tuntut. Ya usah kan bilang kami gila. Ya udah kau tuntut aku nanti di sana. Orang gila kau. Nah, poin yang ketiga. Kalian telah mengharamkan beberapa perkara, maka janganlah kamu melakukannya. Yang diharamkan jangan kau bikin. Dah. Dan dia telah mendiamkan Tuh, beberapa dulu. Yang diharamkan jangan kau bikin. Kan begitu. Yang tak boleh dibikin yang mana? Yang diharam itu tak boleh dibikin kan? Tak boleh kan? Nah, jadi jelas. Berapa banyak Wahabi melarang orang melakukan sesuatu dengan larangan haram, padahal Allah tidak mengharamkan. Apa enggak dibacanya ayat, jangan kau dahului Allah dan Rasul dalam menetapkan suatu hukum? Ada enggak itu ayatnya? Di sini kena enggak? Menentang Allah enggak sebuah Wahabi itu? Menentang Allah. Nah. Surah apa itu? Surah Hasyr ayat 2 apa itu? Jangan kau dahului Allah dan Rasul dalam menetapkan suatu hukum. Kemudian An-Nahl 116 Allah bilang An-Nahl ayat 116. Jangan kau katakan sesuka lidahmu secara dusta. Haza halal wa haza haram. Ini boleh, ini tak boleh. Makanya saya bilang Wahabi ini banyak dusta. Kata Allah, kata Nabi, yang diharamkan jangan kau lakukan. Kata Allah, jangan sesuka lidah mengatakan ini halal, ini haram. Berapa banyak dia tuding amalan umat Islam, ya, ke dalam golongan amalan yang haram. Nah, maka kamu mengatakan terhadap apa yang disebut oleh lidahmu secara dusta. Ini halal dan ini haram. Nah, kira-kira Wahabi kena enggak dengan ayat ini? Baru ngaji di Wahabi 2 bulan, udah hebat kali dia komen. Kira-kira udah hafal kali dia itu tentang mana boleh, mana tidak. Ya. Ini. Dah. Di sini Wahabi sering kali nih. Suka-sukanya. Dituduhnya kita menambah-nambahi hal yang boleh, tanpa disadarinya dia telah banyak menambah-nambahi daftar haram. Datang pula Wahabi goblok yang jumlahnya banyak. Kan gitu. Ada nggak Wahabi goblok? Banyak. Nah, di mana kita lihat? Coba buka Al-Isra ayat 36. Maju dikit. Apa? Tadi apa? Mana duluan? Al-Isra apa An-Nahl? An-Nahl dulu. Habis An-Nahl baru Al-Isra. Nah, ayat 36. Ayat apa halaman 285. Ayat 36. Nah, Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. nah ini berapa banyak kadar-kadar Wahabi nggak punya ilmu tentangnya, diikutkannya, dia ngikut. Gurunya bilang usalli tak boleh, kan tak ada ilmunya dia itu. Langsung dia bilang komen tak boleh. Jangan kau ikuti sesuatu yang tak ada ilmu tentangnya.